Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda hari ini? Sebuah informasi dan publikasi akan kami sampaikan terkait dengan program-program yang sudah dijalankan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Selengkapnya untuk Anda bersama saya Gusti Muhammad Hermawan. Pemirsa, kali ini kami akan menayangkan kepada Anda terkait dengan beberapa tayangan seputar dunia kesehatan. Dari informasi yang pertama kami akan menayangkan kepada Anda terkait dengan alasan pentingnya untuk kita cuci tangan, terutama pasca pandemi COVID-19, untuk kita dituntut agar hidup bersih. Berikut kami tayangkan selengkapnya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di Podcast Sehat, podcastnya Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Apa kabar nih teman-teman semua yang ada di rumah ataupun dimanapun berada? Semoga sehat selalu ya. Dan hari ini kita ada di episode ke-17. Benar ya teman-teman ya? 17 ayo. Iya, 17. Lupa episode nih ya. Oke deh, hari ini episode ke-17 dalam rangka Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia. Dan hari ini Atifah sudah barengan dengan Ibu Hajah Fiti Elianur Bahrida SKM. Mau dipanggil Ibu atau kakak nih? Kakak dong. Kakak dong ya, seperti biasanya. Oke deh, hari ini Atifah udah barengan sama Kak Fiti. Halo Kak Fiti. Ya, Arifah, sehat? Alhamdulillah sehat. Kak Fiti gimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa nih kesibukannya sekarang? Ya, Kerja ya masih- pastinya ya. Betul sekali. Betul ya. Masih beredar. Masih beredar. Oke deh. Kak Fiti ini merupakan tenaga fungsional promosi kesehatan dan ilmu perilaku, benar Kak ya? Pada seksi promosi kesehatan pemberdayaan masyarakat dan kesehatan jiwa pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Dan hari ini kita bakalan ngebahas tentang cuci tangan pakai sabun Kak ya, atau singkatnya itu CTPS. Oke, benar. Untuk tema nih Kak ya, tema pada tahun ini tangan bersih berada dalam jangkauan. Benar nggak tuh? Iya, jadi tema Hari Cuci Tangan Sedunia ini tahun 2023 tahun ini adalah Clean Hands Are Within Reach, atau tangan bersih berada dalam jangkauan. Seperti itu. Jadi ini menyatakan bahwa melalui kepemimpinan yang kuat, kemudian juga upaya kolektif dan dari kita itu dapat menutup kesenjangan dalam akses dan praktek mencuci tangan gitu. Jadi supaya meningkatkan Kesadaran diri ya? ya. Kemudian juga supaya akses cuci tangan, kondisi tangan yang bersih itu berada dalam jangkauan masyarakat secara luas. Gitu. Jadi ibarat itu bahasa mudahnya mungkin pembiasaan diri untuk masyarakat mencuci tangan ya. Oke. Tujuan sendiri nih Kak, untuk peringatannya sendiri, tujuan peringatan dari Hari CTPS ini apa aja nih Kak? Oke, ini sebenarnya Hari Cuci Tangan Sedunia ini dulu dikampanyekan oleh PBB, bekerja sama dengan berbagai macam organisasi lainnya, termasuk pemerintah dan swasta, untuk menggalakkan perilaku cuci tangan ya, sebagai upaya untuk menurunkan tingkat penyakit ya. kesakitan, baik juga terutama kematian balita, karena pada zaman dulu itu lebih dari 5.000 balita itu meninggal karena penyakit diare. Jadi salah satunya dengan mencegah perilaku hidup bersih sehat, paling mudahnya dengan cuci tangan. Cuci tangannya. Oh berarti mungkin si bayi itu meninggal karena keluarga atau sekitarnya kurang cuci tangan ya, otomatis si dede bayinya jadi diare, sakit, kemudian innalillahi gitu ya. Oke deh, kenapa sih Kak jadi penting untuk cuci tangan nih? Selain bersih, karena yang pertama ya untuk menghilangkan kuman, ada alasan lain nggak sih Kak? Jadi cuci tangan ini yang pertama sih paling efektif dalam mencegah penularan penyakit. Ya, kemudian beberapa alasan lainnya itu yang pertama mencegah berbagai macam penyakit ya. Tadi kayak diare, kemudian juga yang baru-baru kita lewati nih, COVID ya. COVID kan. COVID, kemudian juga flu, pilek, dan infeksi lainnya. Kemudian juga kecacingan. Biasa lah ya, dari tangan yang kotor, megang uang apa segala macam, penularannya cepat akses dari tangan berarti Kak ya. Kemudian juga untuk membunuh kuman-kuman. Karena kalau pakai air biasa, apalagi air kobokan, nggak bakalan rontok, malah berada di sana-sana aja kan, malah menyebarkan dengan yang celup berikutnya. Kemudian juga perlindungan
untuk yang rentan, usia rentan, baik itu balita, kemudian lansia, atau mereka yang punya penyakit infeksi gitu. Kemudian juga apalagi ya, menghindari keracunan makanan. Oh, gitu. Karena kalau sebelum makan kita cuci tangan yang bersih, insya Allah kan terhindar dari kontaminasi makanan. Oke, seperti gitu. Terus nih Kak, kita ini waktu yang tepat untuk mencuci tangan. Ada waktu yang tepat nggak sih Kak? Kalau keseringan cuci kan kayak kita waktu zaman COVID itu, ada teman satu kasus keseringan cuci tangan malah hilang sidik jari. Gimana itu Kak ceritanya Kak? Oke, jadi sebenarnya cuci tangan itu paling mudah ya. Cuman sekarang ini mungkin agak sudah terabaikan gitu ya. Karena COVID seiringnya menurun mungkin ya. Menurun. Kalau dulu kan sebentar-sebentar cuci benar tangan, banget. pegang pitung, selalu cuci tangan. Digaungkan banget cuci tangan zaman kan? COVID ya. Jadi itu yang utama sih. Kalau tangan kita kotor, udah terlihat kan. Kemudian yang utama lagi, yang sebenarnya paling utama banget mulai setelah kita buang air besar, pakai sabun cuci tangannya. Kemudian juga setelah membersihkan anak atau bayi atau cuci diapasnya, ganti popok, buang air, baik itu pup atau pi, baik itu buang air besar atau buang air kecil, harus cuci tangan. Kemudian juga setelah saat kita akan menyiapkan atau sebelum makan, kita harus cuci tangan. Sebelum ibu-ibu yang menyusui nih, sebelum menyusui bayi harus cuci tangan pakai sabun. Kemudian juga ya saat tangan kita terasa kotor, terlihat kotor, baik itu setelah memegang uang, kemudian juga setelah berkebun, memegang binatang, itu harus cuci tangan pakai sabun. Oke, berarti nggak ada hitungan berapa kali maksimal, pokoknya merasa kotor, kita mau melakukan aktivitas yang ibaratnya anak kecil kayak kita gitu ya, harus cuci tangan Kak ya. Kalau masalah hilang sidik jari itu gimana Kak ya? Mungkin terlalu keras kah? Mungkin dia salah cara ya? Pakai hand sanitizer malah mungkin itu ya, yang kan menjadi kebanyakan pengaruh. ada alkoholnya kan ya. Oh, jadi hand penyebab sanitizer itu 70% kan ada alkoholnya, mungkin loh ya. Iya. Karena keseringan itu atau mungkin dia gusek-guseknya wow banget. Salah cara tadi ya. Oh, berarti karena lebih baik memang tetap pakai sabun dengan air mengalir ketimbang sama hand sanitizer. Jadi sebenarnya menurut penelitian itu Bapak siapa itu ya dari Universitas di Harvard, lupa aku namanya, pokoknya ada lah ya, itu tempat di The Guardian. Jadi sebenarnya cuci tangan pakai sabun itu jauh lebih efektif daripada hand sanitizer. Kenapa? Karena walaupun hand sanitizer itu mengandung alkohol 70%, tapi di sabun itu yang tidak ada di alkohol itu ada membran lemaknya, itu yang merontokkan kuman dan virus yang ada di tangan kita yang tidak kelihatan gitu. Untuk sabunnya sendiri sih Kak, ini nih emang harus sabun cuci tangan kah atau misalnya sabun mandi bisa? Atau misalnya ada kepepet, misalnya ada sampo dikucuk-kucuk sedikit jadi buat cuci tangan? Pertanyaan yang bagus nih. Ya kan biasanya kepepet gitu biasanya kan ya. apalagi di masyarakat yang maaf mungkin agak di dalam yang susah gitu ya. Apakah harus sabun cuci tangan yang cair, yang kemasan gitu? Enggak. Tapi syaratnya kalau dia bisa pakai sabun batangan. Syaratnya sabun batangan itu tidak boleh terendam air, karena kalau dia terendam air itu mengandung terkontaminasi juga. Jadi kalau sabun batangan boleh, tapi yang kering. Oh gitu. Nggak ada atau harusan merek ini yang harganya sekian, itu nggak ada. Pokoknya sabun aja. Sabun aja ya, asalkan sabun aja gitu ya. Yang ada gelebep-gelebep gitu ya, udah bisa menghilangkan kuman di tangan. Oke deh, selanjutnya nih Kak ya. Apa sih yang bisa kita lakuin untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya cuci tangan? Oke. Yang pertama sih kampanye ya. Kalau zaman dulu kan kita ingat dulu sebelum COVID melanda menyerang, hasil survei cuci tangan masyarakat kita itu rendah banget. Sebelum adanya COVID ya. Di bawah 70%. Tapi dengan kita terus-terusan kampanye dan edukasi masyarakat dan lihat pun, oh ini bagusnya nih aku cuci tangan, manfaatnya seperti ini, terlindung dari berbagai macam kuman, penyakit kan, jadi meningkat. Jadi yang harus kita lakukan itu lebih baik, kayaknya lebih banyak kampanye dan edukasi masyarakat seperti itu. Pentingnya cuci tangan pakai sabun. Jadi lebih dikampanyekan dan diedukasikan Kak ya. Apalagi bagusnya mencuci tangan itu dipraktekkan sejak dini Kak ya. Iya benar sekali. Kemudian sekarang kalau dilihat kan udah banyak juga ya tayangan-tayangan animasi video anak yang sudah mulai mengkampanyekan mencuci tangan ya pakai sabun. Aduh, ingatan lagu itu. Iya banyak. Cuci telapak tangan. Lagu ya Rara Nusa. Banyak lah. Ikut juga Bu ya. Iya kan punya balita. Oh iya benar. Dan ibunya harus bisa juga nyanyi. Iya benar. Kan sebagai contoh malah kan. hafal mamanya ya kadang. Jadi playlist sehari-hari. Oke nih Kak, kurang afdol kayaknya kalau kita belum mempraktekkan bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar ya. Dan juga karena kita tidak ada air, ini Kak. Pura-puranya air. Kita harus berimajinasi yang tinggi ya. Iya. Oke, boleh nih dicontohin langsung sama Kak Fitri bagaimana langkah-langkah mencuci tangan yang baik dan benar. Ada berapa Kak?
6 langkah. 6 langkah. 7 langkah Oke. ya dari WHO. Yang pertama kita ambil air. Ambil air. Air yang mengalir lah ya, jangan air kita dari kobokan, dari ember. Misalnya air dimasukin. tergenang kan misalnya dalam drum kan itu kan sudah terkandak tuh rigetnya. Air wes. drum boleh, Biasanya kayak tapi gini. harus pakai gayung, tapi jangan Iya, yang jangan tangannya berkocau gitu kan. dimasukin. Bener. Betul sekali. Iya. Jadi ambil air, digayungkan kan dibasahi tangannya, kemudian kita ambil sabun, entah itu sabun cair atau sabun batangan, tapi yang kering ya, digosokkan ke tangan, telapak tangan dulu, yang Telapak pertama tangan. telapak tangan, kemudian punggung tangan, Punggung tangan, kiri dan kanan, kiri kanan, setelah itu sela-sela jari, sela-sela jari. sela-sela jari, kemudian punggung jari, gerakan mengunci. Gini ya? Iya. Oke, Kayak kita lihatin. nyanyi Kelihatan lah kameranya lah. Kayak kita nyanyi gitu ya, sebenarnya. Tapi kiri dan kanan. Kiri kanan, Oke, kemudian juga jempol, 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 kuku jari, gerakannya kiri dan kanan. juga Kak ya. Baru kuku-kuku jari, Kuku-kuku. gerakan memutar. Memutar. Kiri dan kanan. Setelah itu baru kita bilas. Jelas. Bilas sampai busa-busanya, licin-licinnya hilang. Oke. Baru kita matikan bisa dengan Siku gitu ya. Atau misalkan yang putar-putar kan susah ya pakai siku. Ini kerannya kita ini dulu, kita cuci dulu. Kan kita masih pakai Oh, sabun iya. nih, kita cuci dulu. Jangan langsung kita matikan, jadi cuci pakai sabun baru kita siram, baru kita Mbak pakai boleh tangan. matikan ya. Baru kalau ada tisu bersih atau lap bersih, tapi lapnya jangan yang satu untuk semua juga Oh, iya. ya. Atau kita cukup kibas-kibaskan. Kibas-kibas ya. Kibas-kibaskan. Oke, kalau Itu tempat deh. makanan biasanya ada hair dryer kesambatannya tuh yuk. Ya. Sejenisnya yang ada pengering ya. Ada nggak tahu ya, belum ini katanya hair dryer yang seperti itu justru ada yang malah menyebarkan. Oh, malah bikin Iya. menyebarkan virus Kak ya. Jadi lebih amannya sih di Digipas-gibas ya. kibas-kibaskan aja. Kalau biasanya mama anak kakak suka gawian tuh Kak, langsung set. Daster habis itu langsung basah iya, semuanya. dasarnya basah terus terkontaminasi kembali. Aduh kacau. Jadi emang lebih baiknya dikibas-kibaskan Kak ya. Kibas-kibaskan aja. Oke, daster is the best. Wow, promosi daster jadi jak kita ya. Oke nih Kak, next di cara mengedukasi anak-anak nih Kak tentang mencuci tangan pakai sabun. Selain mungkin kalau untuk video gitu kan mungkin ada umuran-umur tertentu Kak ya Iya. untuk kita memperbolehkan dia menonton tayangan seperti itu. Kalau misalnya di tempat sekolah ataupun di tempat umum lainnya gimana nih Kak cara untuk mengedukasi si anak? Karena kan pentingnya kan lebih baik dari Dini dini ya. ya. Supaya jadi pembiasaan juga. Betul. Jadi untuk anak-anak itu yang pertama sih itu harus menyenangkan. Pembelajarannya harus menyenangkan. Jadi dia bisa kita lewat gerakan, lagu. Banyak banget lah ya lagu cuci tangan Lagu udah banyak. dengan nada-nada berbagai macam nada kan. Kemudian juga selain itu kita ini nih sabunnya kita beri yang menyenangkan. Udah Entah macam. itu dari warna atau dari aromanya, biar mereka semangat gitu. Kemudian untuk wastafelnya, entah itu wastafel atau keran, usahakan sampai dijangkau sama mereka. Jadi misalnya terlalu tinggi, sediakanlah kursi Tangga gitu kan, kursi kecil, kecil ya ya. tangga atau kursi kecil biar mereka nyampe. Kemudian juga kita harus tunjukin sama anak kita bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Gerakan-gerakannya baik itu untuk siswa sekolah, kemudian anak-anak yang balita itu, dan kita harus kasih contoh. Jadi anak itu harus lihat orang Iya, tuanya benar. juga cuci tangan. Kita jelaskan juga manfaatnya ini loh dek, cuci tangan biar nggak ada yang nggak sakit gitu. Jadi mereka tuh tertanam gitu loh supaya jadi pembiasaan di mereka. Gitu. Mulai dari kitanya juga untuk mencontohkan Iya, kebiasaan yang anak baik Kak, adalah ya. peniru yang ulung. Iya benar. Kan? Apapun yang orang tuanya lakukan, dia memantau, tapi Iya. dia mengingat dalam memorinya pasti, oh iya. harus Nggak cuci langsung tangan sebelum diterapin ini. tapi Nah, nanti beberapa saat beberapa ada timingnya lah ya nanti Iya. dia bisa praktekin sendiri Kak ya. Oke deh, tantangan utama nih Kak yang dihadapi dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya cuci tangan pakai sabun. Oke, tantangan utama mungkin pembiasaan ya, karena mengubah perilaku itu tidak gampang. Iya betul. Kayak kemarin aja kan setelah Ada kasus ada kah atau kasus baru kan Oh, kita gitu. mulai Iya, jadi benar. pembiasaan. Dan setelah itu juga adalah apa ya? Mungkin mereka supaya tetap konsisten dengan kebiasaannya, karena kayak sekarang seiring berjalannya waktu udah tidak ada yang begitu membahayakan dan menakutkan. Jadi begitu misalnya habis kerja aja teman datang bawa gorengan, habis pegang hidung, Iya, pegang apa, iya. pegang laptop langsung ambil aja, coba takut nggak kebagian Iya, kan. benar. Jadi lebih Bener lagi. Anda merasa tertohok. Relate pula ya. Ya kan? Bener, Jadi bener. lebih diinikan lagi, diinget-ingetin gitu. Karena memang masyarakat kita kalau sudah merasa enak, udah gitu. Iya. Tapi
ya nggak gitu aja, tetap kita promosikan lagi, harus tetap kita Ada ingat-ingatin pembiasaan lagi ya, Iya, terus ada makanya kan pembiasaan cuci tangan. ada media-media kita gitu. Untuk promosi kesehatan ya. Betul sekali. Oke nih Kak, ada nggak sih Kak pesan penting yang pengen Kakak sampaikan di hari cuci tangan pakai sabun sedunia ini buat sobat sehat yang ada di rumah nih Kak? Oke, jadi dengan cuci tangan yang benar kita bisa melawan penyakit ya. Mari kita biasakan cuci tangan pakai sabun, kemudian karena itu adalah cuci tangan pakai sabun adalah tindakan sederhana yang dapat menyelamatkan nyawa. Superman. Oke nih guys, jadi simpel banget untuk mencegah penyakit dan menyelamatkan nyawa, cukup dengan cuci tangan pakai air mengalir dengan sabun, itu sudah menjadi salah satu cara jitu Kak ya, untuk yang seperti aku bilang di awal tadi, untuk menyelamatkan nyawa dan juga mencegah dari berbagai macam penyakit. Oke deh, mungkin itu adalah statement terakhir Kak ya di hari CTPS ataupun hari cuci tangan pakai sabun sedunia. Aduh, raja panjang. CTPS aja dah kita bilangnya ya. Hari CTPS sedunia tahun 2023. Dan mudah-mudahan teman-teman di rumah tetap juga CTPS dengan baik dan benar 6 langkah sesuai himbauan dari WHO dan Kemenkes Kak ya, cara yang benar ya. Atau bisa cek di Instagram kita ada video lengkapnya cara cuci tangan yang benar itu seperti apa. Kak Fiti, terima kasih banyak Sama-sama, buat Atifa. informasi yang sudah di-share hari ini buat teman-teman ataupun sobat sehat yang ada di rumah. Dan jangan lupa ya guys buat follow Instagram kami di Dinkes Prof Kalsel. Jangan lupa juga buat subscribe dan nyalakan lonceng di YouTube kita untuk dapatkan video-video terbaru di Dinkes Prof Kalsel. Dan mudah-mudahan informasi yang kita bagikan pada hari ini pastinya bermanfaat buat kalian semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyakit jantung hari ini kian menjadi penyakit yang tidak menular dan mematikan di Indonesia. Dengan hadirnya penyakit jantung dengan berbagai macam treatment maupun juga pengobatan, hal inilah yang menjadi concern bagi sebagian dari dunia kesehatan. Untuk itu kita akan menanyakan kepada Anda terkait dengan pola hidup yang sehat dan cara kita untuk menjaga jantung agar tetap dalam kondisi yang sehat dan prima, terutama layaknya kita menyayangi jantung seperti menyayangi keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, kembali lagi di Podcast Sehat Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Apa kabar nih semuanya? Kembali lagi hari ini barengan sama Atifah ya, yang jadi host di podcast kali ini. Dan kali ini adalah episode ke-15. Dan yang akan kita bicarakan pada hari ini adalah mengenai Hari Jantung Sedunia. Dan hari ini juga Atifah sudah barengan sama dengan Bapak Denny Haryuniansyah SKM selaku Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Halo Bapak Denny. Halo Mbak Atifah. Gimana Pak kabarnya Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Denny ini udah 2 kali Pak ya, yang ini Betul, Pak ya 2 datang kali. di podcast Sehat sebagai narasumber kita. Dan langsung aja nih Pak ya, tanpa panjang-panjang biar cepet. Iya. Hari tanggal 29 September Pak ya diperingati sebagai Hari Jantung Sedunia nih Pak. Betul. Nah, boleh tahu nggak sih Pak tema dari Hari Jantung Sedunia ini apa Pak untuk tahun 2023 ini? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya yang kedua kalinya ya hadir di podcast Dinas Kesehatan Provinsi. Ya, salam sehat, sobat sehat. Ya. Sobat sehat. Jadi tahun 2023 ini ya tanggal 29 September itu setiap tahunnya memang diperingati sebagai Hari Jantung Sedunia. Nah, kebetulan tema tahun ini kalau bahasa sononya itu adalah Use Heart Know Heart. Use Heart Know Heart Pak Iya, ya. artinya gunakan hati, kenali hati. Kenalin. Tapi kalau kita geser ke Indonesianya itu sayangilah jantung sehatmu, sayangilah hidupmu. Oh, sayangilah jantung sehatmu, Ya, sayangilah hidupmu Pak ya. Itu untuk tema nasional mungkin Pak ya? Tema nasional dari Oke, Kementerian tema Kesehatan. nasional ya. Makna dari tema itu tersendiri ada apa sih Pak? Jadi begini ya, kita jantung ya merupakan organ penting dalam tubuh kita. Nah,
Artinya kita disuruh untuk menjaga itu. Dalam artian dari segi pencegahan, kemudian juga ke depannya juga kita perlu lebih memperhatikan kesehatan jantung kita, terutama di dalam menjaga kelangsungan hidup kita. Karena memang ada beberapa organ tubuh yang memang sangat penting, salah satunya adalah jantung. Dan perlu dijaga dan perlu kita mengenal. Ini loh jantung kami yang harus kita jaga, jantung saya harus kita jaga. Itu tema artinya. Jadi agar kita semua masyarakat waspada, kita punya organ tubuh yang sangat penting dan perlu dijaga kesehatannya. Itu Mbak Atipa. Oke. Untuk memaknai pentingnya kesehatan jantung nih Pak dalam sehari-hari seperti apa sih Pak kiranya Pak? Jadi mungkin begini ya, sekali lagi yang seperti saya sampaikan pertama tadi bahwa memang jantung itu merupakan organ sangat penting bagi tubuh kita. Artinya setiap hidup kita, setiap aliran napas kita itu perlu jantung. Memang adanya jantung itu untuk kelangsungan hidup kita. Jadi kita mau mengenai makna jadi untuk kelangsungan hidup kita, jadi perlu menjaga kesehatan jantung itu sendiri. Ya, artinya pertama pola hidup terutama. Pola hidup. Nah, itu intinya Mbak Atipa, pola hidup kita. Oke, berarti untuk menjaga kesehatan jantung sendiri kita harus menjaga Mengatur pola pola Pak ya. hidup. Oke, boleh dicontohkan nggak sih Pak untuk menjaga pola hidup yang sehat itu seperti apa agar jantungnya juga sehat nih Pak? Oke. Ada satu persepsi yang salah selama ini yang sering terdengar mungkin ya. Saya masih muda. Ya. Saya masih muda, masih kuat kok. Tidak mungkin rasanya terkena jantung. Ya. Artinya kan jantung ini salah satu penyakit tidak menular yang cukup berbahaya. Karena pembunuh nomor 1 yaitu di Indonesia bahkan dunia adalah jantung. Nah, kita kadang terlena di situ, Mbak Atipa ya, sobat saya semua ya. Kita di situ terlena, loh aku masih muda. Umur baru 20, 30, mungkin ya batasannya sampai 10 tahun. Kita di situ terlena ya. Merokok, kemudian jarang olahraga, makan makanan yang memang sembarangan. Artinya jadi itu akan dalam waktu lama akan mempengaruhi kesehatan kita terutama jantung. Jadi dalam penelitian ternyata 80%-nya juga anak muda juga kena jantung. Artinya tidak semua yang terkena jantung itu adalah orang tua 40 tahun ke atas. Nah, jadi gitu Mbak Atipa. Kita kadang lupa di situ. Iya, terlena Tuh, Pak terlena ya. di situ. Aku ini masih muda. Artinya tidak mungkin kena jantung. Buktinya kan banyak orang-orang muda yang tiba-tiba kena serangan jantung juga. Bahkan juga kadang kita pernah lihat itu hidup mereka juga masih lumayan bagus, olahraga yang aktif. Tapi ya itu tadi kembali lagi kita bahwa tidak semua orang muda atau orang tua juga bisa terkena jantung atau tidak. Jadi tidak tergantung sekarang penyakit PTM itu tidak tergantung pada umur lagi. Itu Pak. Tergantung pola hidupnya lagi pola Pak hidup ya, balik kita, Pak ya. betul. Apakah makanannya, mungkin Betul. makanannya sehat nih ya, cuma dia mungkin misal kuat merokok mungkin Iya, Pak ya, bisa betul. berpengaruh kepada jantung kita Pak ya. Betul. Oke, untuk faktor penyakit jantung sendiri di sini Pak, apa aja sih Pak selain dari merokok mungkin Pak ya, juga makan makanan yang sembarangan, kurang menjaga pola hidup, ada faktor lain nggak sih Pak yang menyebabkan penyakit jantung ini? Baik, jadi untuk faktor utama ya dari penelitian data yang kita punya di PTM ya, salah satu pencetus jantung itu yang utama memang rokok. Rokok, kemudian yang kedua gaya hidup, ya, jarang olahraga, kemudian juga makan makanan yang sembarangan, artinya makan yang berlemak, kalau istilah di kita tuh GGL, gula, garam, lemak. Gula, garam, lemak. Ya. Artinya di atas normal. Jadi itu pun akan menjadi pencetusnya. Kemudian juga stres juga bisa pencetus jantung loh Mbak Atipa. Stres Pak ya. Kemudian juga gaya hidup kurang istirahat, ya, begadang, itu bisa mengakibatkan kita berisiko untuk terkena si jantung itu Pak ya. Penyakit jantung tersebut. Kalau tekanan darah ngaruh nggak Pak? Tekanan darah ngaruh juga.
misalnya tiba-tiba tinggi, blok kena jantung gitu Iya, bisa Pak ya berarti bisa. Pak ya? Oke. Tapi tidak karena tekanan darah ini kan dia ada yang namanya terkendali, ada yang tidak. Nah, kalau yang terkendali mungkin masih bisa mengendalikan terhadap serangan jantung tersebut. Tapi kalau yang tidak, kadang-kadang kita tidak tahu tiba-tiba tinggi. Iya. Itu berpengaruh ke setiap asupan darah yang dipompa oleh jantung tersebut. Akan menjadi press dan tekanan yang sangat kuat untuk terjadinya serangan jantung yang tiba-tiba biasanya. Itu Pak. Pentingnya pemeriksaan kesehatan jantung nih Pak yang rutin untuk mencegah penyakit jantung, apakah itu berpengaruh nggak sih Pak? Pemeriksaan. Berpengaruh, Rutin, pengaruh, Pak, karena kita di PTM ya itu khususnya ada 2 kegiatan berarti Pak. Jadi pertama deteksi dini faktor risiko. Jadi kita mengharapkan ya kegiatan itu rutin dilakukan oleh kita, terutama untuk diri sendiri. Jadi ada deteksi dini kegiatan yang namanya deteksi dini faktor risiko. Nah itu kalau di PTM itu ada 9 penyakit PTM prioritas. Salah satunya adalah jantung. Jantung ini Pak ya. Okay. Kemudian yang kedua pengendalian faktor risiko. Jadi bagi orang yang sudah divonis menderita jantung, harapan kita ke program yang kedua, pengendalian faktor risiko. Artinya minimal mengurangi gejala, mengurangi penyakit tersebut tambah akut. Itu Pak. Misalnya penyebab utama si penderita jantung itu adalah merokok nih Pak ya. Betul. Kita berarti kendalikan yang dirokok itu gitu maksudnya Pak ya. Dikurangin, di stop gitu berarti Pak ya. Oke. Selanjutnya nih Pak, bagaimana sih Pak cara terbaik untuk mendukung seseorang yang mungkin baru aja didiagnosa ataupun divonis penyakit jantung? Nah ini cukup bagus, kita punya pengalaman nih. Jadi kita punya keluarga ya, orangnya masih muda. Masih muda sekitar umurnya 35 sampai 40 tahun ya. Ya kita masih punya. Jadi suatu saat dia habis main bola ya. Tiba-tiba ada sesak. Di saat main bola itu dia ada sesak ya. Bawa ke rumah sakit. Sesak napas Pak ya. Napas. Jadi enggak nyeri tapi ada sesak napas. Dibawa ke rumah sakit ternyata ada penyumbatan pembuluh darah jantung di jantungnya. Nah, dia masih muda kan, 30 masih aktivitasnya masih bagus. Padahal posisinya sedang berolahraga itu Pak. Main bola ya? kemarin, ya, main bola. Jadi sempat down, ya, sempat down, kemudian sempat stres juga, ya, mungkin hampir 1 bulan dia tidak beraktivitas apapun karena aku ini masih muda, sudah terkena penyakit kayak orang tua gitu lah, ya. Jadi sekali lagi itu peran keluarga sangat penting ya Mbak Atifa, peran keluarga untuk mengingatkan bahwa pertama ya minum obat yang teratur. Artinya kita sudah terkena jantung ya, tentunya kan perlu obat yang memang rutin harus diminum. Kemudian yang kedua, keluarga sebagai pemberi semangat ya. Kebetulan juga dia juga punya istri, anak ya. Jadi peran istri, kemudian peran orang-orang tersayang yang di dekat dia juga sangat penting untuk memotivasi kembali semangat hidup penderita yang memang sudah dinyatakan terkena penyakit jantung. Itu Mbak. Memperhatikan istilahnya, perhatian lebih lah. Itu. Berarti untuk mendukung orang-orang yang sudah tervonis pastinya keluarga sekitar Pak ya, untuk menjadi keluarga support sekitar, sistemnya untuk si penderita penyakit karena kita pengalaman di situ kan, sudah tahu seperti itu. Oke, Bapak. Positifnya. Selanjutnya nih Pak, pesan penting mungkin Pak yang ingin Bapak sampaikan untuk masyarakat pastinya tentang menjaga kesehatan jantung ataupun special statement dari Bapak di Hari Jantung Sedunia pada hari ini Pak. Baik, sobat sehat ya. Di kesempatan hari ini mungkin tanggal 29 September kemarin ya sebagai Hari Jantung Sedunia dengan tema Use Heart, Penuh Heart ya. Artinya kenali jantung sehatmu, sayangi hidupmu. Pertama ya kita ada slogan kita yaitu cerdik ya. Dari PTM ya. Satu C ya. Cek kesehatan secara berkala. Cek kesehatan secara berkala. Okay.
Kemudian enyahkan asap rokok. Enyahkan asap rokok. Ini yang penting sebetulnya. Kemudian R, rajin beraktivitas fisik dan olahraga. Rajin beraktivitas fisik dan Ya, olahraga Pak iya. ya, R-nya Pak ya. Kemudian D, D, diet seimbang. diet seimbang. Diet seimbang. Oke. I, istirahat yang cukup. Kemudian K-nya kelola stres. Nah, dengan Cerdik, kegiatan Pak ya. cerdik tersebut ya, itu insya Allah kita akan mengurangi risiko terkena penyakit Penyakit jantung. jantung. Ya, itu ya sahabat sehat semua. Oke, teman-teman semua, itu tadi adalah pesan penting yang disampaikan oleh Pak Denny di Hari Jantung Sedunia pada hari ini. Yang lupa kepanjangannya cerdik apa, saya juga nggak hafal, nanti cek di description ya, description YouTube kami, nanti kami kasih tahu cerdik itu seperti apa. Selain untuk penyakit jantung, cerdik itu juga bisa untuk mengelola pola hidup sehat serta Betul. penyakit tidak menular lainnya, Pak ya. Betul. Mbak Oke Tifa. deh, Bapak terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Tidak Ini. terasa teman-temannya udah 15 menit ya. Udah 15 menit kita ngobrol-ngobrol bareng di sini. Cadel deh saya jadinya. Ngobrol bareng di sini di podcast Sehat dalam rangka Hari Jantung Sedunia tahun 2023. Dan teman-teman semuanya pastinya aku ingetin lagi buat follow Instagram Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan di @dinkesprofkalsel dan YouTube kita di dinkesprof.kalsel. Jangan lupa di-subscribe dan nyalakan loncengnya untuk dapat notifikasi video terbaru dari kami. Bapak sekali lagi terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Semoga sehat selalu. Amin. Sobat sehat di rumah juga semoga sehat selalu dan jangan lupa juga untuk tonton video-video bermanfaat kita di YouTube kita ya. Oke deh, baik, sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah dalam bertutur kata dan perilaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan informasi terakhir yang akan kami sajikan untuk Anda terkait dengan alasan sehat aja nggak cukup. Kira-kira faktor apa saja yang menjadi penentu dan pendukung untuk menjalani berbagai aktivitas di dalam sebuah kehidupan, dan informasi ini sekaligus mengakhiri dalam program Kalsel TV edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gusti Muhammad Hermawan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Sehat. Ketemu lagi dengan kita di podcast Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, edisi ke-16. Nah, pada saat ini kita sudah bersama-sama dengan Ibu Rusmi Niani, Kepala Seksi Promosi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Kesehatan Jiwa. Apa judul untuk podcast kita pada hari ini? Yaitu tentang Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, ya Bu ya? Iya, Pak. Oke. Nah, di samping kita sudah hadir Ibu Kepala Seksi, dan beliau nanti akan memberikan apa itu tentang kesehatan jiwa. Ini bukan tentang merek, apalagi sekarang banyak kopi yang menyangkut tentang jiwa. Oke. Siap. Selamat pagi Bu Rusmi Ani, ya Pagi, SKM. Pak Kahfi. Pagi. Kalau kami biasanya nyebutnya Bu Ami. Ya. Jadi pada tanggal 10 Oktober ya, Bu Ami ya. Iya, Pak. Jadi ada tentang Hari Kesehatan Jiwa Sedunia nih. Temanya sehat jiwa bagi semua orang. Iya, Pak. Nah, kira-kira tentang tema itu apa sih, Bu? Kalau boleh tahu kami. Oh, iya. Sobat Sehat, kita ketahui bahwa tema kita mengangkat tema sehat jiwa bagi semua orang. Nah, di sini apa maknanya? Jadi makna di sini adalah sehat jiwa itu merupakan hak asasi semua Hak manusia. asasi, Bu ya. Iya, Oke. hak asasi semua manusia. Dikatakan sehat jiwa artinya bukan sehat fisik, Pak, Pak Kahfi, tapi sehat mental juga. Sehat mental Iya. juga ya. Jadi di dalam jiwa yang sehat terdapat mental yang Iya, kuat. Gitu ya, Bu ya? Iya, Oh. mensana in corporation. Mensana dan korporasional lain lagi, Bu. Nah, jadi ini istilahnya di dalam jiwa yang sehat terdapat mental yang kuat. Oh, Wah, iya, harusnya iya, kayak gitu iya, ya. Oh iya, Oke. iya, iya. Nah, tadi Ibu Ami sudah menceritakan apa itu kesehatan jiwa ya, Bu. Jadi di mana kondisi seorang individu dan itu istilahnya mentalnya sudah kuat ya, Bu ya. Ya kan?
jiwanya juga fisiknya Iya. kuat, fisiknya sehat, Iya, mentalnya kuat. Nah, Iya. jadi yang jadi apa istilahnya Ibu ya? Kesehatan jiwa itu sendiri itu apa sih Bu? Jadinya, kalau misalnya kan fisiknya kuat nih, mentalnya kuat, fisiknya kuat, mentalnya kuat juga. Nah, kesehatan jiwanya itu gimana Bu? Jadi begini Pak Kahfi, dikatakan seseorang yang disebut dengan kesehatan jiwa di sini yaitu kondisi seseorang. Kondisi seseorang Seseorang Bu, ya. yang berkembang secara fisik maupun mentalnya, maupun spiritualnya, maupun sosialnya, sehingga individu tersebut mampu dan percaya diri untuk menyiapkan kemampuan pada dirinya. Kemampuan pada dirinya. Jadi istilahnya jiwanya yang sehat, untuk mampu berdiri sendiri, menyadari kemampuan dirinya, melakukan kegiatannya, dan menyadari bahwa dia percaya diri, dia mampu untuk Istilahnya, melaksanakan. kalau kita garis bawah itu sadar, Bu. Iya, Jadi sadar. jiwanya itu sehat, sadar apa yang harus dia lakukan gitu, Ibu ya. Iya. Oke. Nah, tadi tentang kesehatan jiwa tadi Bu Ami sudah menerangkan tadi tentang kesadaran, kemudian juga melihat kondisi diri sendiri ya Bu ya. Nah, di situ kira-kira ada nggak Bu gangguan istilahnya kalau tanda petik jiwa ya, yang bisa menyebabkan terjadinya kalau sudah ada gangguan kan berarti kesehatannya jiwanya terganggu Bu ya. Iya. Kira-kira apa Bu faktornya Bu? Faktor yang menyebabkan gangguan jiwa yaitu kita ada pengalaman ada stres berat Pak. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi di sana. Ya, Ada pernah mengalami pengalaman stres atau trauma yang berat, mengalami pelecehan, kemudian mengalami pelecehan secara fisik maupun seksual, ada peristiwa traumatis yang menjadi pemicu dan berkontribusi dalam perkembangan gangguan jiwa seseorang. Oh gitu Bu ya. Iya. Jadi salah satunya tadi yang kalau misalnya adanya gangguan jiwa, ada trauma segala macam Bu ya. Jadi Ada stres. ada stres ya, yang termasuk berat. di yang lagi musim nih pembulian nih Bu ya. Pembulian. Iya. Itu bisa menyebabkan gangguan jiwa juga Bu. Kemudian ada tidak adanya dukungan dari keluarga terdekat. Oh, dukungan terutama ya. Iya. Misalkan akibat elektronik bisa, akibat handphone, dibiarkan anak bermain handphone lama di kamar, tidak oleh orang tuanya tidak dilihat, di kamar ngapain dengan handphone, melihat apa dengan handphone, tidak dicek itu. Jadi itu bisa mempengaruhi Pak. Salah satu kontribusinya Bu ya. Iya. Dan untuk Makanya keluarga terdekat harus lebih banyak menjalin komunikasi dengan anak, dengan keluarga. Ya. Mungkin itu. Apalagi sekarang musimnya media sosial, Iya. kita baca dikit aja nih macam-macam nih beritanya. Wah, ini sudah menu-menuin kepala nih ya. Jadi memang kata Bu Ami itu betul sekali. Jadi yang pasti yang terutama apa yang perlu kita ingatkan nih anak-anak kita ya sebagai generasi mereka janganlah terlalu banyak istilahnya ya menggunakan handphone. Jadi sebagai orang tua Pak Kahfi harus bisa mengatur jadwal kapan dia memegang handphone, kapan dia begitu. Betul sekali Bu Ami. Jadi jangan terlalu lama lah kalaunya dalam menggunakan handphone karena pengaruhnya sangat berimbas pada pelajarannya, pada yang dilihatnya sesuai tidak dengan umurnya. Mungkin itu Pak. Oke, siap. Makasih Bu Ami. Jadi salah satu juga nih sobat sehat nih yang punya anak-anak masih di usia dini ya mungkin bisa diingatkan ya media-media terutama ya yang paling gampang lah smartphone, handphone yang dipegang ya Bu ya. Iya. Oke, siap. Nah, bagaimana nih Bu caranya supaya kita kesehatan jiwa kita tuh tetap terjaga nih? Tadi kan ada stres segala macam nih Bu, bisa kita menghindari. Iya. Begini Pak Kahfi, mungkin karena ini juga kesehatan jiwa ini berada di bidang
dan di seksi promosi kesehatan, betul. maka kita melakukan gerakan yang namanya gerakan masyarakat hidup sehat. Oh, geremas Bu ya. Nah, gerakan masyarakat hidup sehat. Gerakan masyarakat hidup sehat ini apa? Istirahat yang cukup, tidur yang cukup, kemudian perbanyak aktivitas fisik, kemudian mengkonsumsi makanan-makanan sehat berupa sayur dan buah, kemudian memiliki jam tidur tadi yang cukup, kemudian mengelola stres dengan baik, kemudian menjaga konsentrasi. Nah itu. Oke, Iya. jadi sudah ada nih sobat sehat di Germas ya. Jadi mungkin sobat sehat sudah mendengar nih Germas sudah beberapa tahun yang lalu, kita buka lagi deh. Ya. Jadi salah satunya tadi Bu ya, yang mungkin kita bisa garis bawahi adalah kelola stres. Iya, kelola stres dengan baik. Jadi pada intinya kan semua individu itu pasti ada stres-stresnya nih. Iya. Nah, apalagi kalau sudah akhir bulan Bu, stres Bu. Nah, kelola stres dengan baik. Kita lebih banyak kita beribadah. Kalau kita yang umat Islam kan ibadah sholat mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Ya, betul sekali Bu. Jadi peran religi juga sangat membantu dan mengelola stres Bu ya. Nah ini Bu, karena tadi Bu Ami sudah nyentil tentang program di promosi kesehatan dan kesehatan jiwa nih Bu ya. Nah kami pengen tahu nih Bu, sobat sehat juga bagaimana di program kesehatan jiwa itu sendiri di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Mungkin ini Pak, kalaunya untuk kabupaten kota biasanya karena kan kegiatan kami ini di kabupaten kota. Jadi kita ada namanya yang deteksi dini. Deteksi dini. Screening jiwa. Screening jiwa. Nah itu ada di kabupaten kota. Gimana Bu screening jiwa maksudnya gini Bu? Pemeriksaan. Pemeriksaan dini berarti Bu ya. Jadi identifikasi dulu. Iya, diidentifikasi dulu, dilihat dulu. Itu kan ada konsultasi nanti arahnya ke sana. Sekali selain screening apa lagi Bu? Kira-kira? Selain screening, apakah ada nanti misalnya ya kalau kita tahu sih Bu ya namanya promosi kan halo. Iya. Di sana ada yang namanya kalau terkait dengan promosi kita ada komunikasi, informasi dan edukasi, ada terkait dengan penyuluhan. Penyuluhan juga. Iya, penyuluhan ini apa kita menggerakkan yang namanya tadi Pak, gerakan masyarakat hidup sehat. Iya. Di sana yang berkutatnya yang kelola stres dengan baik, deteksi dini penyakit secara rutin, secara berkala di tiap puskesmas. Iya. Oke, jadi intinya untuk apa istilahnya ya? Untuk program kesehatan jiwa ini perlu keterlibatan masyarakat ya. Jadi bukan hanya orang kesehatan, tapi juga perlu juga kerjasama dengan masyarakat. Nah, ini berbicara tentang program kesehatan di Dinas Kesehatan. Kira-kira ada nggak Bu peran dari lintas sektor terkait di luar dari Dinas Kesehatan? Iya. Kalau untuk peran lintas sektor, apalagi Pak di kesehatan jiwa ini ada namanya tim Pak. Tim. Oke, tim. Apa tuh Bu? Jadi dari provinsi ada namanya tim TPKJM. Tim Pembina Kesehatan Jiwa Masyarakat. TPKJM. Tapi kalau untuk di kabupaten kota ada namanya tim penggerak. Tim penggerak kesehatan jiwa masyarakat. Jadi lintas sektor, kalaunya untuk provinsi banyak Pak yang terlibat di sana. Ada dari Bapeda. Ya. Ada lintas sektornya dari Rumah Sakit Sambang Lihung. Kemudian dari Dinas Sosial. Dinas Sosial ada juga Bu ya? Ya. Kemudian dari Kementerian Agama. Kemudian dari Kepolisian. Dari Dukcapil. Bu ya. Kemudian dari Dinas Pendidikan. Ada berapa jumlahnya? Banyak Pak yang terlibat dalam tim TPKJM untuk Provinsi Kalimantan Selatan. Dan mereka melaksanakan tupoksi dan tugasnya masing-masing. Iya, untuk terkait dengan pengelolaan di kesehatan jiwa ini. Oke, siap.
Jadi sobat sehat, jadi perlu diketahui di tempat-tempat kita mungkin banyak nih yang belum tahu nih. Di tingkat provinsi ada namanya tim pembina Bu ya. Kemudian di kabupaten kota tadi adanya tim penggerak. Jadi otomatis apa yang kesehatan jiwa kita di Banua insya Allah akan terjaga dari kesehatan jiwanya Bu ya. Ya jadi itu. Nah ini Bu karena kita sudah waktunya hampir habis Bu ya. Jadi mungkin ada closing statement Bu untuk Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ini. Silakan Bu. Mungkin ada pesan-pesan yang pengen disampaikan ke sobat sehat. Untuk kesehatan jiwa apa yang harus kita lakukan? Yang penting untuk kesehatan jiwa ini pola hidup yaitu dengan gerakan masyarakat hidup sehat. Oke. Iya, tidur yang cukup, kelola stres dengan baik, kemudian beraktivitas fisik, kemudian makan makanan yang sehat, yang sesuai dengan makan buah dan sayur, kemudian isi piringku. Iya. Jadi Itu, apa istilahnya harus kesehatan fisiknya juga, kemudian kesehatan mentalnya juga harus dijaga. Ya, ada juga kelola stres. Iya. Oke, sobat sehat. Nah, jadi itu tadi pesan dari Bu Ami dari Kepala Seksi Promosi Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Jangan lupa sobat sehat follow Instagram Dinkes Propkalsel dan subscribe YouTube Dinkes Propkalsel. Nah, jangan lupa juga ya, sobat sehat, saksikan kami di podcast berikutnya di edisi yang akan datang. Terima kasih Bu Ami. Sama-sama Pak Hafid. Semoga apa yang Ibu sampaikan dan kita sampaikan melalui podcast ini bisa bermanfaat bagi sobat sehat semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Duta